Selamat siang semuanya, perkenalkan saya dengan NIM 217031098 Ignatius Melisa Noban akan membahas mengenai analisis sentimen ulasan produk e-commerce menggunakan metode support vector machine atau SVM dengan fitur selection berbasis term frequently inverse document frequently (TF-IDF). Latar belakang pesatnya perkembangan platform belanja online di Indonesia menghasilkan volume data ulasan produk yang sangat masif setiap harinya. Ulasan ini mencerminkan kepuasan pelanggan, namun jumlahnya sangat besar membuat analisis manual menjadi tidak efisien, lambat, dan rentan terhadap kesalahan manusia. Untuk menjaga kualitas layanan, perusahaan memerlukan mekanisme otomatis yang mampu mengklasifikasikan sentimen pelanggan menjadi kategori positif, negatif, atau netral secepat. Hal ini krusial sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan layanan secara real-time. Kendala utama dalam proses ini adalah karakteristik data ulasan e-commerce yang seringkali tidak terstruktur, mengandung noise, dan menggunakan bahasa informal. Kondisi data yang kotor ini seringkali menyebabkan tingkat akurasi pada algoritma klasifikasi standar menjadi tidak optimal. Identifikasi masalah. Jadi ada analisis manual tidak efektif, di mana volume ulasan yang sangat besar sulit dianalisis secara manual untuk menentukan kepuasan pelanggan dengan cepat. Akurasi belum optimal. Itu klasifikasi sentimen seringkali terkendala oleh data ulasan yang tidak terstruktur atau mengandung noise. Lalu ada kebutuhan mekanisme otomatis, belum adanya sistem otomatis yang memadai untuk proses ulasan sebagai dasar perbaikan layanan secara akurat. Dan yang terakhir adalah perlunya optimasi fitur. Diperlukan penerapan teknik fitur selection atau seperti TF-IDF yang tepat untuk meningkatkan kinerja algoritma klasifikasi. Ini adalah gambar ilustrasinya. Ya, ada banyak sekali pelanggan, ulasan pelanggan itu kalau benar itu. Lalu ada tujuan dan manfaat penelitian. Ada 3. Yang pertama, rancang bangun model klasifikasi, yaitu mengembangkan arsitektur model klasifikasi sentimen yang presisi untuk data ulasan e-commerce dengan mengimplementasikan algoritma support vector machine. Lalu yang kedua ada optimasi representasi fitur, mengintegrasikan teknik fitur selection berbasis TF-IDF untuk menyaring fitur kata yang relevan dan meningkatkan bobot informatif pada data teks. Dan yang ketiga ada evaluasi kompresif. Itu diperlukan untuk analisis mendalam terhadap performa model menggunakan metrik standar industri yang akurasi, presisi, dan recall guna memastikan validasi sistem yang diusulkan. Lalu juga ada bagi sektor koperasi atau e-commerce untuk memberikan solusi otomasi cerdas untuk memantau opini pelanggan secara real-time yang berfungsi sebagai instrumen krusial dalam pengambilan keputusan strategi dan peningkatan kualitas layanannya. Lalu yang terakhir ada bagi kontribusi akademik, itu menyediakan referensi empiris dan studi kasus mengenai efektivitas sinergi antara algoritma SVM dan metode TF-IDF dalam menangani kompleksitas bahasa Indonesia di ranah analisis sentimen. Ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimental kuantitatif. Seluruh proses pengolahan data dilakukan secara sistematis mengikuti kerangka kerja Knowledge Discovery in Database atau KD. Yang pertama ada data selection, itu tahap awal untuk mengumpulkan data ulasan produk dari platform e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee ya. Kita harus memastikan data memiliki label sentimen positif, negatif, atau netral ya, yang jelas untuk digunakan sebagai bahan pembelajaran sistem. Yang kedua adalah preprocessing atau pembersihan data. Itu langkah untuk mencuci ya data mentah agar bersih dari gangguan atau noise yang nggak perlu itu. Nah, di sini kita melakukan case folding, tokenizing, stop word removal, dan stemming agar teks menjadi lebih sederhana. Dan yang ketiga ada transformation TF-IDF, mengubah teks yang sudah bersih menjadi angka vektor menggunakan metode TF-IDF. Tahap ini berfungsi untuk memilih kata-kata yang paling penting untuk menjadikan fitur utama dalam klasifikasinya. Ini ada
kayak strukturnya lah, gambar ilustrasinya. Ada data selection, ada preprocessing, ada transformation, TF-VDF, data mining, SVM-nya baru dievaluasi gitu. Lalu penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimental kuantitatif. Ini lanjutannya data mining atau klasifikasi SVM. Ini inti dari penelitian tersebut, di mana algoritma support vector machine itu melatih data untuk menemukan garis pemisahnya yang terbaik antar kategori sentimen. Dan yang kelima, ada evaluasi untuk menguji seberapa pintar model yang kita buat menggunakan confusion matrix yang kita dalami ini, agar kita bisa mengukur nilai akurasi, presisi, dan recall untuk melihat performa akhir sistemnya. Ada detail processing, pre-processing, and transformation. Bagian ini adalah kunci untuk mengubah data ulasan yang kotor dan tidak beraturan menjadi data yang siap diolah oleh komputer. Yang pertama ada tahap pre-processing, itu pembersihan data yang disebutkan tadi di slide sebelumnya. Ada scaffolding untuk menyamakan semua huruf menjadi huruf kecil agar kata bagus dan bagus yang benar itu tidak dianggap berbeda oleh sistem. Dan tokenisasi untuk memecahkan paragraf ulasan menjadi potongan-potongan kata tunggal. Yang ketiga ada stop word removal untuk membuang kata sambung yang tidak punya arti sentimen seperti yang, dan, atau di. Nah, yang terakhir ada stemming, memotong kata berimbuhan menjadi kata dasar. Contoh kecewa itu tetap kecewa, tapi kalau mengecewakan dipotong menjadi kata kecewa agar fiturnya lebih konsisten. Lalu dari segi transformation, TF-VDF sebagai fitur selection itu ada setelah teks bersih kita masuk ke tahap pembobolan TF-VDF-nya. Cara kerjanya itu TF-VDF menghitung seberapa besar sering sebuah kata muncul dari satu ulasan, term frequently dalam bahasanya, dan membandingkannya dengan seluruh data ulasan atau inverse document frequently. Hasilnya kata-kata unik yang mencerminkan sentimen seperti puas, rusak, lambat akan diberi bobot tinggi, sedangkan kata yang tidak terlalu umum akan diberi bobot rendah atau dihilangkan. Outputnya itu teks ulasan kini berubah menjadi deretan angka vektor fitur dalam artiannya yang siap dimakan oleh algoritma SVM. Lalu ada klasifikasi SVM dan evaluasi model. Setelah data berubah menjadi angka vektor, tahap selanjutnya adalah melakukan klasifikasi dan menguji seberapa akurat sistem yang dibuat. Yang pertama ada mekanisme support vector machine, itu adalah algoritma yang sangat tangguh untuk mengelola data teks mencari hyperplane. Sistem yang akan mencari garis pemisah atau hyperplane yang terbaik untuk memisahkan ulasan. Nah, terus ada margin maksimal, itu SVM tidak hanya asal membagi tapi mencari jarak atau marginnya yang terlalu jauh antar kelompok data agar saat ada ulasan yang masuk itu yang baru, maksudnya sistem tidak bingung untuk menentukan kategorinya. Data dilatih dan uji itu maksudnya data akan dibagi menjadi training data untuk mengajar sistem dan testing data untuk menguji kecerdasan sistem yang sudah kita buat ini. Yang ketiga ada yang bagian B-nya ada evaluasi dengan confusion matrix. Itu kita tidak hanya menebak tapi menggunakan metrik formal untuk membuktikan performa modelnya. Ada akurasi di mana seberapa banyak total ulasan yang ditebak dengan benar oleh sistem dari keseluruhan data. Ada presisi dari semua yang ditebak positif, berapa banyak yang aslinya memang benar-benar positif, dan juga ada recall dari semua ulasan positif yang ada, berapa banyak yang berhasil ditemukan oleh sistemnya. Kesimpulannya, penelitian ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan rendahnya akurasi klasifikasi sentimen pada data ulasan produk e-commerce yang tidak terstruktur dan berjumlah yang sangat besar. Melalui penerapan algoritma support vector machine atau SVM singkatannya yang dikombinasikan dengan teknik feature selection berbasis term frequently inverse document frequently atau TF-VDF. Penelitian ini bertujuan untuk merancang model yang mampu
mengklasifikasikan sentimen pelanggan secara otomatis, cepat, dan akurat. Penggunaan TF-IDF berperan krusial dalam mengoptimalkan representasi fitur kata dengan membobotkan kata-kata penting dan mengabaikan fitur yang tidak relevan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja algoritma SVM dalam menemukan hyperplane pemisah yang optimal antara kelas sentimen positif, negatif, dan netral. Akhirnya, keberhasilan model ini akan diukur secara ketat melalui evaluasi metrik akurasi, presisi, dan recall untuk memberikan solusi nyata bagi pengambilan keputusan strategis di industri e-commerce. Sekian, terima kasih.